Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Sebelum kita ke topik, perkenankan saya untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari forum yang diadakan di hidup ini. Forum ini dibuat untuk memenuhi tugas retorika public speaking, dan yang kedua, untuk saling berbicara dan memberikan pendapat mengenai hobi kita, hobi saya, dan juga audiens semuanya. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bergabung pada forum Zoom ini. Dan yang kedua, perkenankan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu dan yang dilanjutkan dengan perkenalan hobi. Nah, bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Cahyandari, NIM 430101 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, saya memiliki beberapa hobi yang sangat menarik dan juga bisa sebagai penghilang stres bagi saya. Nah, yaitu pertama adalah menyanyi, yang kedua menonton drama, dan yang ketiga adalah mendengarkan musik. Nah, dalam hal musik, saya sangat menyukai musik K-pop. Dalam menonton drama, saya juga menyukai Korean drama. Dan menyanyi juga saya sering menyanyi K-pop dan juga Indonesian song. Nah, jadi dalam hal ini saya akan menyebutkan lebih banyak mengenai budaya Korea, yaitu Korea drama dan juga musik K-pop. Jadi, teman-teman semua yang ada di dalam forum ini, sepertinya kita memiliki hobi yang sama, jadi kita kedepannya dapat berbicara lebih santai dan lebih nyaman dalam membahas hobi ini. Nah, jadi alasan saya menyukai hobi itu adalah bisa menghilangkan stres dan juga itu tuh seperti adalah diri saya, itu adalah selera saya dan juga saya tidak bosan dengan hal itu. Nah, dalam Korean drama, manfaat yang saya dapatkan, ya tentunya saya menjadi lebih bermotivasi untuk mempelajari bahasa asing, khususnya Korea, dan juga mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai genre-genre drama yang ditampilkan seperti dalam hal pendidikan, kriminal, detektif, kedokteran, bahkan sampai ke hukum. Nah, dalam hal ini, saya juga bukan hanya menonton, tapi saya juga dapat mempelajari hal-hal yang belum saya ketahui, seperti dalam dunia medis dan juga dalam hukum di Korea. Mungkin ada juga mengenai kejahatan-kejahatan, seperti kejahatan dalam pembunuhan, seperti psikopat, seperti itu. Dan juga ada juga mengenai romance. Ya, kalau romance ini mungkin banyak sekali yang menyukai, dan juga di Indonesia pun tidak sedikit yang bergenre romance. Namun jika dilihat dari budaya, pastinya ada beberapa hal yang berbeda. Jadi saya seperti survive seperti itu. Nah, dalam musik K-pop ini, saya lebih menyukai genre yang bermusik hip hop dan juga ada yang ber-EDM seperti itu. Nah, dari teman-teman semuanya, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat mengenai hobi saya atau hobi kalian yang sama seperti saya, kemudian saya dapat dari mendengarkan musik. Ada yang berpendapat? Saya ingin berpendapat karena budaya Korea tuh sekarang kayak booming banget di Indonesia. Jadi kayak nggak sedikit orang tuh suka dengan
Korea. Mungkin orang-orang tuh mikir kalau kenapa sih harus Korea, kayak kenapa nggak produk lokal aja, kenapa nggak Indonesia aja yang harus dibanggain gitu. Ya kita semua membanggakan talenta orang-orang Indonesia, cuman mungkin kita akan termotivasi dengan gimana sih budaya luar itu menyampaikan pesannya mungkin melalui drama Korea atau mungkin melalui musik dari lirik-lirik lagu mereka, dan 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 energi positif yang bisa kita dapetin mungkin dengan menonton drama Korea itu, kita bisa mempelajari bahasa asing, bahasa Korea, atau mungkin kita bisa mempelajari culture-nya, dan kita bisa tahu gimana sih pronunciation-nya mereka, cara ngomongnya mereka menggunakan bahasa Korea itu kayak gimana, kita akan tahu semua itu. Terus mungkin politiknya di Korea itu seperti apa. Mungkin kita melihatnya kayak politiknya mereka tuh terang-terang aja gitu. Padahal aslinya mungkin ada sisi gelapnya di negara Korea itu kayak gimana. Dan untuk karena saya juga suka lagu Korea, musik-musik Korea juga, musik Barat pun juga. Jadi sebenarnya saya sendiri itu mendengarkan musik itu gimana sih penyampaian mereka. Mereka tuh menyampaikan pesan apa kepada kita. Mungkin seperti mental health, atau mungkin mencintai diri sendiri, love yourself gitu. Atau mungkin tentang yang lain-lain, mungkin yang lebih ke energi positif. Itu cukup membantu untuk kita semua yang mungkin kurang merasa mendapatkan energi untuk melanjutkan hidup mungkin ya. Kayak misal kita sedang ada di posisi yang paling lagi down gitu, kita pasti butuh energi-energi positif seperti dukungan dari mungkin orang-orang sekitar, tapi mungkin itu masih tidak cukup. Jadi kita mungkin kita bisa mendapatkan energi positif dari lirik lagu yang bisa membangun kita untuk tetap berpikiran positif ke depannya. Dan itu menurut saya tidak rugi ya, karena itu tidak merugikan orang-orang sekitar yang mungkin merasa mentalnya kurang kuat. Jadi menurut pendapat saya itu sih tidak merugikan sama sekali. Tergantung kalian ini memandangnya seperti apa. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari audiens yang lain. Wow, bagus sekali Kakak Erima. Jadi saya sedikit banyaknya setuju dengan apa yang disampaikan, karena mungkin kita mempunyai pemikiran yang sama atau bagaimana ya. Tapi berbicara tentang lirik lagu yang dapat menyembuhkan, misalnya berpengaruh ke keadaan mental kita, ini saya selalu mengingat tentang lirik lagu yang disebutkan sebagai kita bisa mencintai diri sendiri melalui lirik, yaitu I'm learning how to love myself. Lirik yang selalu saya ingat dalam kamu tuh harus bisa mencintai diri sendiri. Nah, itu juga termasuk motivasi sebagai saya dan mungkin juga dari teman-teman semuanya. Nah, untuk berbicara mengenai Korea yang sedang booming, ini emang sudah tidak asing lagi di era pandemi ini ya, seperti orang-orang yang dulunya tidak suka drama Korea, jadi suka gitu kan. Masalahnya lebih banyak kita stay at home itu seperti kita tuh harus menemukan lebih banyak hal baru gitu loh. Seperti kita mulai mengeksplor Korea, ya seperti itu, drama Korea, dan juga musik Korea. Nah, kalau dipikir-pikir dan juga teman-teman yang sudah terjun ke dalam drama Korea ataupun musik Korea itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka itu juga
dapat merasakan hal positif yang dapat mereka terima gitu loh. Nah, seperti itu. Untuk kebudayaan juga, kita sebagai warga Indonesia pun nggak menutup kemungkinan untuk mengeksplor lebih banyak budaya yang harus kita pelajari, seperti ya intinya kalau kita tidak mau terdoktrin dengan budaya luar, ya kita harus menyaring gitu ya. Seperti kita harus menyaring kebudayaan yang memang itu bagus dan tidak menyalahi di dalam negara kita, itu menurut saya masih baik-baik saja dan masih bisa diterima selama kita dapat memanfaatkannya dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Nah, gelombang Hallyu di Indonesia pun sekarang pun sangat booming ya, seperti yang dikatakan oleh temanku yang bernama Erima tersebut, seperti memiliki banyak brand ambasador artis Korea ataupun dari aktor seperti itu, seperti apa sih? Ada kan ya beberapa brand-brand di Indonesia yang menggunakan artis Korea ataupun boy band gitu. Seperti Tokopedia dan juga Shopee, mungkin di setiap promo puncak atau award-award gitu, seperti Tokopedia Award, kan mereka sering juga menampilkan artis Korea yang kayak Scarlett kayak itu ya. Scarlett, terus yang baru Azarin, Lee Min Ho. Sekarang iya. Azarin. Seperti banyak Korea ya, tuh udah, Korea tuh udah nggak asing lagi ya teman-teman semuanya di Indonesia. Banyak juga Korea yang udah tampil di TV nasional. Kayaknya semua tuh kayak yang saya tangkap di Indonesia ini sekarang gini. Kalau nggak Korea itu kayak kurang gitu loh. Ya nggak sih? Kayak sekarang itu apa-apa Korea gitu, apa-apa Korea, kayak yang nggak suka Korea suka beranggapan seperti ini, apa sih Korea nggak cinta produk dalam negeri, it's a fucking bullshit man gitu kan. Nah, menanggapi serangan-serangan dari luar itu biasanya kayak menurut saya itu merupakan orang-orang yang nggak bisa menghargai mengenai hobi dan juga kesukaan masing-masing. Ada juga yang apa sih Korea plastik seperti itu. Nah, itu tuh sering banget saya mendengar perkataan seperti itu. Namun ya itu mungkin bagi orang-orang yang tidak bisa mempelajari budaya dan juga menghargai budaya orang lain atau kesukaan masing-masing individu seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi mengenai musik atau juga boleh drama. Ada tidak? Ya, kalau dari saya sih, kan sebenarnya tadi tuh udah disampaikan semuanya sama saudari Erima. Kalau misalnya dari drama ini kita bisa belajar bahasa, budaya dari negara lain gitu, yang bahkan budaya Korea tuh sebenarnya udah mulai masuk ke Indonesia kan, kayak dari cara makannya, makanannya, terus cara berpakaian, itu udah banyak banget masuk ke Indonesia, dan apa ya, itu tuh merupakan hal-hal yang lumayan positif juga begitu, bukan negatif gitu kan. Terus kalau misalnya drama juga ada apa sih, dari setiap drama itu kan pasti ada pesan moralnya tersendiri gitu ya. Kayak misalnya drama yang kemarin viral itu kayak Squid Game gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita nontonnya apa sih,
serius atau benar gitu, pasti kita nyampe gitu ke kita pesan moral dari drama Squid Game ini, apa sih yang disampaikan dari drama ini, kayak apa sih yang membuat drama ini begitu viral gitu kan. Kayak misalnya di Squid Game ini kan tentang kayak kerjasama gitu, kerjasamanya bagus gitu. Kalau misalnya main game itu kan, terus juga tentang keuangan gitu. Kita dari drama itu apa sih, kita harus, artinya kita harus menyiapkan uang dari sekarang atau nabung dari sekarang, jangan sampai kita pas udah dewasa gitu kita punya utang yang banyak lah dan sebagainya gitu. Dari umur-umur yang sekarang ini kita harus bisa menabung terus apa dan boros lah, intinya kayak di drama itu sampai berkorban nyawa gitu ya. Intinya sih itu ya dari drama Squid Game itu yang bisa diambil. Kalau dari drama itu budaya, pesan moral, dan bahasa. Kalau misalnya dari musik itu ya sama aja sih, dari pesan liriknya yang kayak Erima bilang. Sebenarnya orang-orang yang ngehujat kita yang suka lagu-lagu K-pop itu kayak, ih apaan sih Korea gitu kan, kayak tahu aja bahasanya, artinya gitu. Padahal mereka itu nggak tahu kenapa kita bisa menyukai si K-pop ini dari artinya gitu. Poin-poin kita tuh bukan cuman buat kayak ngelihat visualnya mereka doang gitu kan. Kayak dari sikapnya mereka bisa jadi panutan buat kita gitu. Terus lirik lagunya kayak mereka sebenarnya juga suka ngasih motivasi-motivasi gitu kan, yang pasti kita juga ingat lah kata-katanya gitu. Ya intinya sih itu ya, jangan memandang sebelah dari orang-orang yang mencintai atau menyukai budaya K-pop. Gitu. Itu aja sih pendapat dari saya. Kasih. Baik, terima kasih. Wow, bagus sekali ya. Wow, berbicara mengenai cara berbusana Korea yang masuk ke Indonesia ini ternyata tidak sedikit ya. Ada juga yang namanya Korean style gitu, banyak-banyak masuk ke Indonesia, seperti artis Indonesia pun banyak yang menerapkan Korean style seperti dalam cara berpakaian, dalam caranya mereka berbicara, karena mereka kayak seneng gitu tahu tentang bahasa Korea seperti annyeonghaseyo ataupun kamsahamnida, saranghae. Bahkan mereka juga sering memakai simbol finger head gini, kan juga merupakan budaya Korea ya. Itu merupakan kebudayaan yang mereka juga sering gunakan, tapi mereka tuh suka menutup kemungkinan kalau ini tuh kayak bukan Korea. Misalnya mereka tuh nggak tahu kalau Korea tuh emang setren ini gitu. Emang dia tuh kayak mereka kayak nggak mau mengakui seperti itu ya. Nah, dalam drama ini seperti yang Ray bilang, banyak juga pesan moral yang dapat kita dapatkan, dan juga banyak yang dapat kita pelajari ya dari beberapa tindakan atau beberapa sikapnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kegiatan yang lain. Manners pun kita dapat mengikuti seperti yang mereka selalu menghargai kepada yang lebih tua, kepada seniornya, itu juga menurut saya dapat menjadi pelajaran kepada orang-orang di Indonesia yang seperti kayak masih banyak yang belum bisa menghargai kepada yang lebih tua atau kepada senior mereka. Nah, jadi itu yang dapat saya ambil, yang dapat saya dan juga teman-teman ambil. Jika ada yang bisa menambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau tidak ada, bisa kita tutup forum ini dan kita bisa bertemu di lain waktu. Ada yang ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup karena
Sepertinya audiens di sini sangat aktif ya membicarakan hobi mereka masing-masing. Karena kebetulan kita juga memiliki hobi yang sama, jadi kita bisa saling menerima, saling menghargai, dan bisa saling mensupport satu sama lain. Dan untuk kedepannya, untuk menghadapi serangan dari luar, mari kita tutup telinga kepada omongan-omongan yang tidak mengenakkan hati, karena setiap mental orang itu berbeda-beda, dan juga kesenangan mereka itu beda-beda. Dan kedepannya untuk kita bisa saling fighting aja. Nah, seperti itu. Seperti kata orang Korea, fighting aja. Mari kita Mari kita lebih bersemangat lagi. Wah. Oke. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk membicarakan hobi atau yang lain-lainnya secara santai, dan untuk berbicara tentang drama-drama lain yang kita bisa bahas tentang pesan moralnya. Jadi, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.